Keren banget nih adik-adik. Gimana kabarnya? Luar biasa kan? Pasti luar biasa. Oh ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, ada 5 hal yang harus adik lakukan. Harus adik ikutin, harus adik lakukan. Yang pertama, kalian harus ajak mama papa kalian untuk ikut beribadah bersama nih. Buat ibadah bersama di sekolah minggu, dan untuk menyanyi bersama di sekolah minggu juga. Dan hal yang kedua, peraturan yang kedua, adik-adik harus pakai baju yang sopan dan rapi. Contohnya seperti berkerah, berkemeja. Nggak boleh pakai baju tidur dan baju-baju main yang seperti biasanya yang adik-adik lakukan di rumah ya. Harus sama seperti kalau adik-adik ke gereja. Dan yang ketiga nih adik-adik, coba ya kakak pikirin dulu. Yang ketiga, yang ketiga ini adik-adik harus ikutin instruksi dari kakak-kakak. Misalnya kakak-kakak suruh Laskar Kristus, berarti adik-adik harus berdiri, harus siap, yes, gitu ya. Kalau kakak-kakak nyuruh berdoa, adik-adik juga harus berdoa. Dan untuk keempat adalah bersikap baik. Bersikap baik itu kayak gimana ya kak ya? Bersikap baik itu seperti adik-adik duduk dengan tenang, mengikuti ibadah dengan baik, dan menyanyikan lagu-lagu sekolah minggu dengan semangat dan juga dengan hati yang tulus. Itu ya adik-adik ya, sikap yang baik. Dan yang terakhir nih, harus adik-adik taatkan, jangan melakukan aktivitas lain pada saat melakukan ibadah. Seperti apa nih? Contohnya seperti main gadget. Terus yang kedua, makan. Yang ketiga, lari-lari. Padahal kakak-kakaknya nggak nyuruh lari tapi adik-adik lari. Itu nggak boleh ya adik-adik. Jadi itu 5 hal yang harus adik-adik lakukan saat beribadah mulai. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, gimana kabarnya nih adik-adik? Luar biasa Luar dong. biasa dong. Kakak-kakak di sini pasti juga luar biasa. Nah, kita akan semangat lagi untuk memuji Tuhan hari ini. Benar kan Kak Ona? Betul dong. Benar. Tapi sebelum itu kita akan berdoa ya. Nah, yang memimpin doa Kak Ona. Ayo Kak Ona, silakan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sudah kumpulkan kami di tempat ini, dan kami akan memuji, mulakan nama-Mu Bapa. Kau berkati kami, Kau berkati kakak-kakak kami juga yang akan mengajar, Kau berkati dengan penuh dengan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus, haleluya. Amin. Laskar Kristus. Siap, yes. Kurang semangat nih. Kurang semangat, ulang Kurang dong. semangat. Laskar Kita ulang lagi Kak ya. 1, 2, 3. Laskar Kristus. Siap. Yes. Yeay. Kita akan satu pujian nih Kak. Apa itu Kak? Aku disayang Tuhan. Aku disayang Tuhan. Hafal Semangat semua liriknya ya. Bangkit berdiri Semangat. dong. Ayo bangkit berdiri, tepuk tangannya. Kita berjoget bersama untuk memuji Tuhan. La 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 Sayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anak. Aku disayang Tuhan. Sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, glory.
glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, glory, Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Yeay. Kayaknya kurang semangat nih Kak ya. Iya. Benar, harus semangat lagi ya adik-adik di sana ya. Benar kan Kak? Betul dong, harus lebih Karena semangat. apa? Karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan kesehatan, Amin. perlindungan nyatanya Kak ya. Iya. Jadi kita harus semangat memuji Tuhan. Oke, kita akan satu pujian lagi. Kakek-kakek, nenek-nenek. Nah, siapin gerakannya adik-adik ya di sana. Mari ikuti gerakan kakak-kakak yang ada di sini. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita semua melayani Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Kita semua melayani Tuhan. Kita semua melayani Tuhan. Yeay. Nah, benar kan Kak? Kita semua melayani Tuhan. Benar. Entah itu kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, Om-om. semuanya. Papa mamanya adik-adik, papa mamanya kakak-kakak semua. Semuanya melayani Tuhan. Dimanapun kita berada, kita harus melayani Tuhan. Maka dari itu, kita mau mengundang Yesus ini dalam rumah kita. Selanjutnya kita akan menyanyi lagu apa Kak? Yesus di dalam rumah. Yesus di dalam rumahku. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Harus. Oke, kita akan satu pujian, Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home.
Yeay. Benar Kak, pasti kita akan bahagia kalau ada Yesus di dalam rumah kita. Rumah kita semua ya, benar kan Kak? Betul. Benar sekali. Silakan Oke, duduk. silakan duduk adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian. Bapak seperti Bapak sayang anaknya. Sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Amin Tuhan. Hari depan indah Kau beri,
rancanganmu yang terbaik bagiku. Silakan Kak Ria untuk berdoa. Mari kita berdoa adik-adik, tutup matanya, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus yang berkata-kata dalam dirinya, sehingga kami anak-anakmu mendengarkan dan kami bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kami, dalam keseharian kami. Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukannya, Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat atas kami semua yang mendengarnya. Ini doa dalam permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, gimana nih kabar kalian minggu ini? Masih semangat nggak beribadah online-nya? Kalau kakak sih masih semangat dong ibadah online-nya. Tapi kakak udah kangen nih untuk ibadah bareng sama adik-adik semuanya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar nih bersama dengan Kak Reti ya kan. Hari ini kita mau belajar tentang sebuah keluarga baru nih adik-adik. Nah, minggu lalu Kak Reti cerita tentang sebuah keluarga dari Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus itu ke Bait Allah menghilang gitu ya. Nah, hari ini kakak mau bahas sebuah keluarga lagi, keluarga kecil yang diberkati sama Tuhan. Kita akan belajar ketaatan dan keteladanan dari keluarga ini. Siapa ya kak ya? Kita buka dulu deh ayatnya di Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Yuk kita buka dulu Alkitabnya, Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Judul perikopnya adalah lahirnya Yohanes Pembaptis. Sudah jelas kan? Kita belajar dari keluarga siapa? Kita akan belajar dari keluarga Zakaria dan Elisabeth. Nah, adik-adik, kenapa sih kita mau belajar dari Zakaria dan Elisabeth? Kita akan belajar banyak dari keluarga Elisabeth dan Zakaria. Yuk, sebelum kita mengenal dan mempelajari Elisabeth dan Zakaria, kita cari tahu dulu siapa sih Bapak Zakaria dan Ibu Elisabeth ini. Nah, jadi Bapak Zakaria adalah seorang imam. Imam itu apa ya kak ya? Imam itu adalah pemimpin dari sebuah beribadatan. Jadi kalau misalnya di gereja itu namanya kayak pendeta. Jadi dia yang memimpin peribadatan. Nah, tapi dia membawa rombongan. Rombongannya berasal dari Abia. Jadi Zakaria ini adalah seorang imam dari Abia. Sedangkan ya Elisabeth itu adalah istri dari Zakaria. Pasti dong, sudah jelas kan, karena kan keluarga. Jadi Elisabeth adalah istri dari Zakaria. Nah, Elisabeth ini berasal dari Harun. Jadi dia ada keturunan dari Harun. Tapi kak, apa sih yang bikin spesial dari Elisabeth dan Zakaria? Yang bikin spesial dari Elisabeth dan Zakaria adalah mereka ini kan sudah tua, sudah lanjut usia. Jadi tidak mungkin punya anak. Nah, tapi mereka berharap banget nih punya anak nih. Nah, akhirnya mereka tetap setia untuk berdoa dan berharap kepada Tuhan. Sampai pada akhirnya ketika tugas dan jadwalnya Zakaria untuk memimpin bait suci, karena dia kan sebagai imam nih. Adik-adik, kalau imam itu harus bisa memimpin bait suci, ya kan, sebagai pemimpin ibadat. Nah, ketika rombongan Zakaria mendapatkan giliran untuk memimpin bait suci, Zakaria ini masuk ke ruang Maha Kudus, ya. Sedangkan yang lainnya menunggu di depan untuk berdoa, ya. Nah, ketika Zakaria masuk ke ruang bait suci, ia mulai berdoa, ia mulai membakar kemenyan gitu ya, udah mulai memanggilkan doa gitu ya. Sampai tiba-tiba berdirilah seorang malaikat di sebelah kanan kemenyan. Awalnya Zakaria takut. Hah, siapa itu? Kok ada putih-putih berdiri di sebelah bait suci, sebelah tempat pembakaran kemenyan? Wah, dia mulai takut, dia udah mulai
gelisah. Ya. Nah, kita akan baca bersama-sama di ayat 13 ya adik-adik. Sudah buka Alkitabnya semua. Kita buka di Lukas 1 ayat 13. Kita akan baca bersama-sama. Sudah ketemu? Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Ya. Jadi seketika Zakaria ini kaget nih. Kenapa bisa nih ada malaikat nih di bait suci? Ya, ternyata dia menyampaikan kabar bahagia bahwa doa Zakaria dan Elisabet dijawab oleh Tuhan. Sebentar lagi mereka akan punya anak dan harus menamainya Yohanes ya. Jadi ini perintah dari Allah sehingga harus ditaati dan dituruti oleh Zakaria dan Elisabet. Nah, si Zakaria masih nggak percaya nih, gitu ya. Karena apa? Satu, si Zakaria dan Elisabet kan sudah tua, sudah lanjut usia, tidak mungkin bisa punya anak. Tapi apa jawabannya malaikat kepada Zakaria? Yuk kita baca lagi di ayat 19 dan 20. Coba dibuka dulu ayat 19 dan 20. Zakaria ini masih takut adik-adik, jadi masih belum percaya bahwa Elisabet istrinya akan mengandung. Jadi nggak percaya sama sekali. Tuh ya. Sampai pada akhirnya di ayat 19, malaikat itu berkata sama Zakaria. Yuk kita baca bersama-sama ayat 19 dan 20. 1, 2, 3. Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu." Jadi itu adalah malaikat Gabriel yang menyampaikan kabar baik untuk Zakaria. Ayat 20. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang nyata kebenarannya pada waktunya. Jadi ketika keluar dari bait suci, Zakaria akan bisu. Ketika selesai berbicara dengan malaikat, keluarlah Zakaria dari bait suci. Tapi ketika orang-orang menunggu di luar, mereka bingung. Bapak Zakaria kok lama sekali ya di bait suci? Perasaan biasanya nggak selama ini, gitu. Mereka bingung nih, gimana nih ya, kok lama sekali. Sampai keluarlah Zakaria dari bait suci nih adik-adik, dari Roh Maha Kudus. Ia tidak dapat berbicara seperti yang dikatakan oleh malaikat kepada Zakaria. Ia tidak bisa berbicara apa-apa karena ia tidak percaya perkataan dari malaikat itu. Sampai ketika Zakaria memberikan isyarat, orang-orang baru paham ia sudah mendapatkan penglihatan ketika berada di bait suci. Nah, akhirnya setelah kejadian itu pulanglah mereka ke rumah mereka masing-masing. Nggak lama dari hari itu adik-adik, tiba-tiba nih Elisabet yang sudah lanjut usianya hamil. Ternyata apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel kepada Zakaria itu benar adanya. Elisabet mengandung dan ketika bayi itu lahir harus diberikan nama Yohanes. Nah, ketika Elisabet hamil, dia mengurungkan diri itu mendekam, tidak keluar rumah sama sekali selama 5 bulan. Dia tidak berani keluar rumah selama 5 bulan karena ia sebenarnya malu. Karena di zaman itu ya, kalau wanita tidak punya anak itu dianggap hina. Nah, jadi akhirnya setelah 5 bulan mengandung, ia keluar, dia berani untuk keluar dan menunjukkan bahwa ia itu hamil, gitu ya. Nah, adik-adik, apa sih yang kita pelajarin dari kisah Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet ini? Dari sebuah keluarga kecil yang
yang akhirnya berbahagia karena bisa punya anak. Ya, yang pertama kita belajar mengenai ketaatan dari Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth ini. Meskipun mereka ini sudah tua, tidak punya, nggak bisa punya anak, tapi mereka tetap bisa berharap sama Tuhan. Mereka tetap berdoa sama Tuhan. Ya. Kedua, mereka ini tidak pernah menyerah. Ya, mereka tidak pernah menyerah untuk terus berharap. Coba sekarang adik-adik gini, kakak kembalikan ke adik-adik. Kalau adik-adik berdoa nih, rajin nggak ayah berdoanya? Kalau adik-adik berdoanya nggak rajin, ya gimana Tuhan mau menjawab doa adik-adik? Ya, nah Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth ini rajin berdoa, ya rajin berdoa, terus senantiasa untuk berdoa sampai akhirnya Tuhan menjawab doa Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth. Nah, jadi adik-adik jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Apa yang adik-adik minta itu berdoa, doakan saja. Apa yang adik-adik harap, doakan sama Tuhan, minta sama Tuhan. Karena apa? Ketika adik-adik meminta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menjawab doa adik-adik. Jangan khawatir, Tuhan pasti akan menjawab. Nah, begitu juga di kehidupan keluarganya adik-adik ketika lagi butuh sesuatu nih, apalagi sekarang masih corona nih ya kan, adik-adik pengen sekolah kan, adik-adik pengen bisa ketemu lagi sama teman-teman kan, berdoa sama Tuhan. Tuhan, sekarang sebut nama adik-adik, misalnya Tuhan sekarang Kak Jeremy pengen keluar rumah, pengen sekolah, pengen ibadah offline lagi. Berdoa sama Tuhan, berharap sama Tuhan supaya doa kalian dijawab sama Tuhan. Ya, jadi jangan pernah berhenti untuk berharap sama Tuhan. Kakak tekankan sekali lagi, jangan pernah berhenti berharap sama Tuhan. Oke. Nah, untuk ayat hafalan untuk minggu ini kita ada di Amsal 10 ayat 28. Ya, sekali lagi Amsal 10 ayat 28. Oke, kita baca bersama-sama adik-adik ya. Amsal 10 ayat 28. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik akan menjadi sia-sia. Yuk, ya hafalkan ayat hafalannya ya adik-adik. Jangan lupa direkam dan dikirimkan di grup masing-masing. Oke, yuk kita berlipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajari Bapak kami supaya kami bisa memiliki ketaatan dan keteladanan seperti Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth. Tuhan, ajari kami Bapak dari kami kecil ini Tuhan, supaya kami taat dan kami teladan senantiasa untuk berdoa dan berharap pada Engkau Tuhan. Berkati Bapak firman yang kami dengar hari ini, supaya firman yang kami dengar hari ini bisa tertanam di hati kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Nah, kita hari ini udah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Jeremy. Benar kan kawan? Nah, benar ya. Firman Tuhan pastinya memberkati, seru, pastinya luar biasa. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa mengaplikasikan, melakukannya dalam kehidupan kita ya. Benar ya kawan ya? Benar. Terus selanjutnya, apa ya tadi yang diminta Kak Jeremy? Dilakukan ya adik-adik, dikirim ke grup masing-masing. Jangan lupa ayat hafalannya atau aktivitasnya ya. Iya. Dikirim di mana Kak? Di grupnya masing-masing. Selanjutnya ada pengumuman. Shalom adik-adik, bertemu lagi bersama Kak Vidya. Hari ini ada pengumuman nih buat adik-adik semua yang ada di rumah. Bagi adik-adik, mama dan papa atau siapapun yang terberkati dengan pelayanan Smiling Kids, yang rindu memberikan persembahan untuk pelayanan Smiling Kids, bisa dititipkan ke orang tua adik-adik ketika hadir di ibadah offline di gereja, atau bisa ditransfer di rekening Smiling Kids di nomor 0181667817 BCA atas nama Daniel Pogo Santoso. Terima kasih adik-adik, mama dan papa dan semuanya yang sudah mendukung dan berpartisipasi di dalam pelayanan Smiling Kids.
Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini adik-adik. Dan kita akan pujikan lagu Doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, kami sudah selesai untuk beribadah sepanjang hari ini Bapak. Kau berkati Bapak, pujian penyembahan kami, Kau berkati firman yang kami dengar hari ini Tuhan, supaya berkenan di hati Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, berkati kami, berkati keluarga kami Bapak, berkati gereja kami, negara kami, semua aspek kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, karena Engkaulah yang memiliki kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kau berkati, Kau melindungi kami semua Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di ibadah minggu depan lagi. Tuhan Yesus berkati adik-adik. Dadah. Dah.